Halo Sobat Viva, ketemu lagi dengan saya Ade Sudirman dalam program Bincang Bareng. Sebuah program yang ditujukan untuk orang-orang yang masih punya semangat dalam berbagi informasi. Sobat Viva telah hadir di studio kita salah seorang akademisi, yaitu Ibu Nenden Suciati Satika MPD. Beliau adalah salah seorang dosen di Universitas Matalau Anwar untuk pendidikan matematika. Kenapa kita menghadirkan beliau di sini? Karena tema untuk pertemuan program Bincang Bareng kali ini adalah matematika dan kita. Sobat Biba, berbicara tentang matematika tentu semuanya sudah tahu karena pasti pernah mengenal dan mempelajarinya. Permasalahannya adalah sebagian besar dari kita menganggap matematika itu adalah sulit, menakutkan. Padahal fungsi dari matematika itu sangat dominan di kehidupan sehari-hari. Untuk tahu lebih jauh tentang matematika dan fungsinya, kita akan kupas tuntas dengan narasumber kita, yaitu Ibu Nenden. Selamat datang, Bu. Selamat bertemu ya. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk sharing. Ya, sebagaimana yang tadi saya di prolog bahwa kita berbicara tentang matematika. Nah, kebetulan Ibu adalah di bidangnya. Nah, sebelum jauh ngomong kemana-mana nih, matematika itu apa sih? Pengertian dari matematika ya. Baik, selama ini saya mengajar di matematika, di mana matematika itu mungkin dirasa sulit oleh semua, tetapi kenapa sulit? Karena kita tidak kenal dengan matematika. Karena ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka kalau kita ingin tahu tentang matematika, tentunya harus mengenal apa itu matematika. Nah, matematika adalah ilmu tentang berhitung. Dan kalau misalnya kata beberapa ahli mengatakan bahwa matematika adalah proses bagaimana cara tahu tahapan dengan prosedural yang benar, terus bagaimana kita memperoleh suatu kesimpulan dengan cara yang benar, gitu. Bagaimana proses dengan hasil itu diperoleh dengan cara yang benar dua-duanya. Jadi kesimpulannya adalah matematika itu adalah suatu proses untuk memperoleh suatu jawaban dengan cara yang benar dan proses yang benar. Oke, jadi matematika adalah sebuah proses untuk memperoleh jawaban dengan cara yang baik dan benar, ya. Betul. Ada istilah sistematis itu mungkin ya. Betul. Oke, jadi Sobat Biba, itu tadi kita sudah sekilas tentang pengertian matematika. Selanjutnya Bu, tentang pengertian ada lagi pernah ada matematikawan dari Jerman yang mengatakan bahwa mathematics is the queen of sciences. Maksud dari quote itu apa sih? Oke, dikatakan bahwa mathematics is the queen of the science atau scientist gitu ya. Itu menyatakan bahwa matematika itu adalah ratu dari segala ilmu. Kenapa disebut ratu dari segala ilmu? Di sini matematika merupakan sebuah ilmu yang bisa berdiri sendiri. Dalam perkembangannya dia tidak memerlukan ilmu yang lain, tetapi dalam perkembangan ilmu yang lain matematika diperlukan. Jadi keilmuan yang lain itu induknya itu matematika. Mothernya itu ya, satunya. Mothers of science gitu. Jadi kalau melihat pengertian itu tersebut bahwa fungsi dari matematika sangat dominan ya. Sangat dominan di segala bidang ilmu. Misal kita lihat bahwa matematika tidak membutuhkan ilmu sosial, tapi ilmu sosial membutuhkan matematika. Kenapa dinyatakan demikian? Matematika punya penghitungan sendiri, tetapi sosial membutuhkan perhitungan berdasarkan matematika. Begitu. Jadi alasan yang paling utama kenapa kita harus belajar matematika? Kenapa kita harus belajar matematika? Alasan yang paling utama adalah matematika mempermudah hidup kita. Matematika make easy our life, gitu. Jadi membuat hidup kita lebih mudah. Saya berikan contoh. Gimana? Misal kita ingin dalam sebuah barisan atau deret, itu diperlukan hampir semua
tes, baik itu tes CPNS, mau tes masuk kerja, tes TNI, Polri, segala macam, ada yang namanya tes deret dan barisan. Dimana di situ yang bermain adalah logika, matematika. Tetapi yang jadi dasar utama adalah kenapa ini membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Ketika kita ingin menghitung jumlah dari seluruh deret, dari seluruh barisan yang disebut dengan deret, kita tidak perlu menjumlahkan satu persatu. Ada triknya. Ada triknya. Iya, ada cara singkatnya untuk mengetahuinya. Misal kita ingin mengetahui jumlah berapa seribu suku ke seribu itu apa, atau berapa jumlah suku ke seribu. Nah, kita akan mengetahui dengan rumus matematika lebih cepat. Tidak usah kita menghitung dengan 1 ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Sehingga jika kita jabarkan, ini akan membuat waktu kita lebih panjang cara pengerjaannya. Terus proses juga yang lebih rumit. Tetapi dengan matematika semuanya akan lebih mudah. Jadi in short time, jadi bisa mengerjakan waktu secara sistematis dan juga cepat. Iya, efektif lah gitu ya. Salah satu keuntungan kenapa kita harus belajar matematika. Nah, mengingat di kita SD kita belajar matematik, SMP sampai kuliah dan sebagainya. Nah, pertanyaannya gini, Bu. Materi dasar apa yang harus pertama kali dipelajari sebenarnya di matematika itu? Karena matematika itu tadi bisa dikatakan ratu dari segala ilmu, maka yang harus dasari adalah memahami matematika itu sendiri. Tujuannya? Iya. Tujuan matematik apa? Tujuannya apa? Gitu. Betul. Kalau materinya? Kalau materinya ya dasarnya pasti hitungan. Hitungan. Karena ketika bayi tentu kita selalu diajarkan sama orang tua kita sebagaimana cara menghitung. 1, 2, 3. Berarti dari kecil kita sudah bagaimana dikenalkan dengan yang namanya hitungan. Berarti bagaimana cara menghitung, karena dalam dunia sehari-hari pun yang dikenal di masyarakat pasar, dikenal oleh para saintis itu adalah menghitung. Iya. Walaupun misalkan dengan bahasa lainnya adalah bahasa sederhananya, kan kalau yang lain kan bisa kalkulasi gitu, kalkulasi itu lebih keren. Padahal kita tukar tambah gitu. Iya, betul. Ada juga pada yang menyatakan begini, kalau Klein itu di bukunya menyatakan bahwa barang siapa katanya yang menguasai matematika dengan bahasa, dia ibaratnya menguasai dunia. Ya, jadi matematika itu belajar bagaimana cara efektifnya, bagaimana cara menyelesaikan masalah, dan bahasa bagaimana menyampaikan delivernya, bagaimana menyampaikan ide-ide dari matematika itu. Jadi matematika dengan bahasa ini jadi satu paket yang lengkap bagaimana kita menguasai dunia. Jadi nggak heran kalau misalkan di dunia pendidikan kita juga kan ada mata kuliah umum, ada mata kuliah yang wajib ada kan, misalkan harus ada matematika, walaupun di prodinya bahasa Inggris, harus ada bahasa Inggris, walaupun prodinya matematika. Ternyata alasannya itu tadi ya, ketika kita menguasai dua hal tadi, matematik dan bahasa, itu bisa jadi kekuatan untuk menguasai dunia. Sobat muda, Sobat Biba, kita dapat poinnya. Ternyata apa yang kita rasakan selama ini, matematika itu sulit, matematika itu menakutkan, adalah tergantung dari persepsi, dan kita juga mungkin salah informasi. Belum ada yang menyampaikan ke kita cara mengajar apa sih matematika itu dan fungsinya apa. Itu yang betul. Jadi sebenarnya ini ada tugas nih dari guru matematik ya. Ketika mereka mengajarkan matematik pertama kali ke siswa itu atau ke mahasiswa itu harus apa sih? Berarti harus menanamkan pengertian dulu fungsinya. Menanamkan pengertian dan menanamkan rasa suka dulu. Karena ibaratnya kalau kita menyukai sesuatu, kita akan berusaha memahami, mendalami, bahkan ingin menjadikan sesuatu yang kita sukai itu adalah menghasilkan sesuatu juga nanti buat kita. Ya benar. Emang kalau sudah suka kan seberat apapun itu beda. Seberat apapun itu mungkin bahkan kita akan ingin memberi lebih dari yang diharapkan. Oke.
Bu, kita juga tahu bahwa Ibu kan dosen nih, dosen matematika. Sebenarnya apa itu cita-cita dari awal, dari kecil itu emang jadi misalkan matematikawan atau gimana nih? Sebenarnya atau sejak kapan Ibu suka gitu? Kalau jadi bahkan jadi dosen gitu sekarang ya, mungkin ini adalah salah satu cita-cita orang tua saya. Oh. Kalau saya sih pengen jadi polisi. Apa malahnya? Jauh dari yang saya jalani sekarang. Karena dulu saya melihat bahwa seorang polisi atau polwan gitu, dia tegak berdiri, terus di mana kejahatan itu ada dia ada. Gitu. Mungkin karena memang ini ada efek dari saya sering nonton film-film tentang polisi atau tentang pahlawan gitu ya. Nah, tetapi pada satu saat orang tua saya berbicara bahwa karena orang tua saya guru, dia ingin anaknya juga jadi guru. Terus setelah itu dia menyampaikan ke saya, bagaimana kalau saya jadi seorang guru. Memang berat, tetapi mungkin karena doa yang kuat dari orang tua, sehingga ketika saya ingin mendaftarkan jadi seorang polisi, orang tua saya dari rumah menelpon, gak usah. Pulang, lebih baik pulang ke Sudah daftar apa belum? Saya mau pendaftaran karena saya dulu SMA di Bandung, ingin daftar juga di sana gitu di dekat kebetulan sekrumah nenek saya itu di lokasi di belakang SPN, di belakang Sekolah Polisi Negara. Jadi tiap jam 5 subuh ketika saya ngepel ada gitu ya, dia lewat lari pagi. Saya punya cita-cita, saya harus jadi seperti mereka, jadi polisi. Nah, setelah itu saya utarakan ke orang tua saya. Kata orang tua saya, jangan. Orang tua saya ingin saya jadi guru, bisa mengurus rumah, bisa mengurus keluarga, karena katanya waktu guru itu banyak di rumah. Jadi mungkin karena doa yang kuat itu sehingga saya pulang ke Banten, ke sini ke rumah orang tua saya. Saya dengan tekad orang tua saya ingin jadi guru, akhirnya mendaftarkan diri ke matematika karena tujuan dan cita-cita bapak saya itu ingin jadi seorang guru matematika. Dan ternyata sekarang bukan hanya jadi guru ya, bahkan jadi gurunya guru. Iya, gurunya guru. Lagi belajar jadi seorang gurunya guru. Oke, jadi ternyata rahasia terungkap sekarang Ibu Nendan ini awalnya adalah ingin menjadi polisi wanita. Jadi nggak heran kalau mahasiswanya juga mengenal beliau sebab ya karakter. Nah itu walaupun bukan polisi tapi karakternya itu ya kedisiplinannya, kegigihannya itu ada gitu. Nah itu kan dimatchingkan dengan status sekarang sebagai dosen. Jadi berkah Bu. Jadi cita-citanya dialihkan ke ada orang tua, doa orang tua, tapi karakternya itu tetap aja kita dibawa ke profesi kita. Oke. Tadi saya dengar SMA-nya Cimahi, ya kan? Berarti sekarang posisinya Ibu di Banten. Iya, di Banten. Kira-kira bisa cerita nggak pendidikan Ibu dari SD sampai kuliah gitu gimana? Kalau SD saya di Sodong, di Budarsari ya, SD sampai kelas 6 lulus di situ. Dilanjutkan di MTS Negeri Model 1. Kadulisung ya? Ya, Kadulisung. Setelah itu dilanjutkan ke SMA Negeri 1 Cimahi. Dan di sana dilanjutkan di sini akhirnya karena tadi di polisi nggak jadi, saya pulang kampung ke sini. Saya melanjutkan di S1 Matematika Untirta. Ya, dilanjutkan juga. Setelah itu langsung ke S2 Pendidikan Matematika UPI Bandung. Dan sekarang masih studi lanjut lagi mengambil program doktoral di UPI Bandung. Itu matematik semua? Matematik. Jadi 3 level itu strata itu ya, S1, S2, S3 matematika. Itu nggak mudah loh Bu. Karena ya kami saja misalkan ya, sebagian dari kita ketika SMA-nya melihat matematik seperti itu susahnya. Ini ada seorang ibu yang S1, S2, S3-nya matematik. Motivasi terbesarnya apa sih Bu? Motivasi terbesar dari saya ingin melanjutkan fokus di pendidikan matematika karena saya selalu punya saya selalu ditanamkan dalam diri saya, jika saya mempelajari sesuatu itu harus sampai tuntas. Dan ketika memang setelah lulus S1 memang tidak ada gambaran untuk melanjutkan S2,
tetapi saya melihat teman-teman yang lain, motivasinya dari teman-teman yang lain, teman-teman dekat terutama, mereka mau melanjutkan. Padahal ketika S1 selesai, skripsi selesai, sidang selesai, saya berharap bahwa penderitaan kita selesai sampai di situ. Sudah selesai penderitaan saya sampai di sini, karena skripsi itu merupakan satu proses yang panjang dan melelahkan. Bahkan kita harus bergadang sampai tidak makan, sampai harus menunggu dosen yang lama itu juga bagian proses ya. Itu bagian proses yang tidak menyenangkan lah. Tetapi harus memang harus dilaksanakan, dan mahasiswa harus melakukan itu. Bukan karena dosen ingin mempersulit, tetapi memang perjuangannya seperti itu. Dan ketika selesai, saya bilang itu, ini adalah penderitaan saya yang harus diakhiri. Tetapi teman-teman saya ada yang bilang, ayo kita lanjut. Saya juga berpikir, apakah penderitaan saya harus dimulai lagi? Tetapi teman saya selalu berbicara bahwa harus beda dong dengan yang lain. Teman-teman kita waktu itu yang dari Untirta itu yang melanjutkan ke UPI itu ada 2 orang dari angkatan saya. Dia udah duluan, dia masuk di semester genap, dan semester ganjil dia menelpon, yuk ada pendaftaran nih. Oke. Karena jodoh tidak kunjung datang, gitu kan, kalau lulus S1 masih single ya? Iya, masih single. Kalau lulus S1 kan pengen langsung menikah gitu. Karena jodoh tidak kunjung datang. Siapa tahu di sana gitu. Ada harapannya. Saya mau coba untuk memberanikan diri daftar online ke UPI waktu itu, terus dengan harapan bahwa tidak pernah memikirkan bagaimana kedepannya, prosesnya atau biayanya dari mana, tetapi saya selalu berpikir bahwa kalau memang ini untuk pendidikan dan untuk mengejar ilmu, pasti akan ada rezekinya, jangan ada jalannya. Jadi saya daftar, saya hanya minta doa kepada orang tua. Saya mau daftar, tolong didoakan mudah-mudahan lolos gitu, mudah-mudahan seleksinya bisa terlewati. Dan akhirnya, ya itu katanya doa orang tua itu menembus lagi-lagi gitu. Setelah tadi memindahkan dari Polwan jadi ini gitu ya. Dan akhirnya saya lolos kembali di UPI. Dan penderitaan dimulai tidak, tetapinya proses S2 itu sangat menyenangkan. Karena banyak ada beda ya proses antara S1 S2 itu. Ada bedanya, dan mungkin karena ini di kota yang berbeda juga, saya hanya balik lagi ke Bandung gitu, dengan proses yang berbeda tentunya, tetapi alhamdulillah saya lulus tepat waktu itu, dan kuliah dengan biaya dari beasiswa Fulbright itu ya, beasiswa scholarship. Iya, scholarship. Dan sekarang sedang masa penulisan disertasi. Oke, Sobat Biba, kita doakan ya, semoga Ibu Nenden ini ada target tahun berapa Bu untuk disertasi? Kalau target insya Allah 2020 akhir lah, tahun ini ya. Kita doakan sebagaimana keinginannya. Kan begitu banyak orang yang mengaminkan kan Sobat Biba juga. Semoga dilancarkan proses untuk disertasi, dan yang paling penting adalah diberikan keberkahan untuk ilmunya dan kemanfaatan. Oke. Sobat Biba juga, tim Biba, kami juga mendapatkan informasi bahwa waktu S1 Ibu ini termasuk pada aktivis, termasuk pada mahasiswa yang aktif gitu ya. Itu aktifnya seperti apa sih? Bisa cerita? Gimana ya, yang disebut aktif itu, saya Senin sampai Jumat kuliah. Dan waktu itu saya ditawarin oleh salah satu teman di senior, katanya, yuk kita gabung ke organisasi Primordial, di mana organisasi ini organisasi kedaerahan tentang Pandeglang. Karena waktu SMA saya di Bandung, tentu saya tidak terlalu banyak mengenal daerah Pandeglang. Karena bayangkan kalau SMP mungkin kita hanya sekolah pulang gitu ya, atau mengikuti organisasi pramuka dan PMR kan. Jadi memang selama kuliah S1 saya mengikuti organisasi Primordial itu di awal. Tetapi memang saya juga bergabung di himpunan mahasiswa jurusan. Jadi di semester awal itu saya bergabung, ikut kumpulan, dan langsung dari situ tuh diangkat jadi tim acara. Nah, setelah tim acara itu maka lanjut, kemudian waktu itu ada perlombaan cepat tepat matematika seprovinsi gitu, diangkat karena memang saya mungkin lebih bicara gitu waktu itu. Akhirnya ditugaskan sebagai pembawa acara. Dari situ terus berkembang sehingga di Kumandang, saya di organisasi Kumandang Primordialnya,
di Kumandang juga terus berjalan, di eksternal, di internal juga berjalan dengan dari HMJ, BEM fakultas sampai BEM universitas juga. Alhamdulillah semuanya ikut gitu. Ya, karena ketika tim BIBA survei ke sebagian besar alumni kalau yang aktif di khususnya di bidang matematika disebutkan Nenden gitu, Ibu Nenden ya mereka masuk ya sebagian besar dari mereka itu kenal, terutama misalkan itu ini ya maka semoga yang positif. positif karena narasumber di kita insya Allah sebagian besar kita karena menyampaikan informasi yang positif. Oke. Peran keluarga, Bu? Peran keluarga sangat berperan besar bagi kehidupan saya sampai sekarang. Bahkan saya punya orang tua yang tidak pernah membatasi kegiatan saya walaupun wanita. Orang tua saya selalu memberikan kepercayaan yang luar biasa ke saya. Tidak pernah ke saya itu meragukan sedikit pun kemampuan saya. Bahkan orang tua saya memberikan kepercayaan yang penuh kepada saya ketika saya akan melakukan kegiatan apapun. Tentunya saya dari awal hanya mengharapkan doa dan dukungan dari orang tua, dan subhanallah sekali orang tua saya ini adalah orang tua yang selalu mensupport anaknya di bidang apapun. Memang di awal bapak saya selalu bilang, bapak tidak pernah karena bilangnya teteh ke saya, bapak tidak pernah menyuruh teteh ikut organisasi apapun. Bapak hanya ingin teteh bertanggung jawab untuk pendidikan teteh. Tetapi kalau di organisasi itu bisa mengembangkan nama teteh, bisa memberikan manfaat buat teteh, silahkan dijalani. Terjun di sana. Ya, silahkan dijalani. Tentunya yang baik bergaulnya, jangan lupa sholat gitu. Paling orang tua saya hanya bilang begitu. Bahkan kalau saya pulang kuliah waktu S2 itu saya pulang kuliah karena pulang pergi Senin sampai Rabu kuliah, Jumat Sabtu saya lagi ada program dari Kemenpora waktu itu karena saya gabung di SP3 Sarjana Penggerak Pemuda Pedesaan waktu itu di daerah Munjul itu di Pandeglang ya? Munjul di Pandeglang, daerah Sindang Resmi ya kalau ke sana masuknya. Jadi saya Jumat dan Sabtu di lokasi, hari Minggu pulang, hari Senin sudah berangkat lagi ke Bandung. Tapi dari hari Sabtunya saya mengajar juga di sekolah MTS gitu. Oh, pernah mengajar di MTS, sekarang di ya, begitu. Jadi dan orang tua saya hanya bilang, teteh nggak capek gitu. Saya juga udah dengerin capek nih. Teteh nggak capek gitu ya, ke Bandung pulang pergi, pulang dari Bandung itu kuliah 4:30 selesai hari Rabu tuh. Saya berangkat ke lebih panjang dan sampai ke rumah itu sekitar jam 1 malam. Pagi-paginya saya udah berangkat, nanti nginap di lokasi SP3, nanti pulang lagi ngajar di sekolah. Setelah ngajar itu hari Minggu saya pagi-pagi mungkin bersama keluarga, sorenya saya sudah berangkat lagi ke Bandung. Gitu selama berapa tahun? Selama 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. Dan itu orang tua saya selalu bilang, teteh nggak capek gitu. Saya selalu bilang, enggak, karena apa yang saya jalankan itu adalah hobi saya, pilihan saya, dan ya memang kalau kita bilang capek pasti capek. Tapi kalau kita bilang semuanya dinikmati dengan rasa senang gitu, berjalan. Bahkan saya tidak menyangka kalau sekarang saya pernah mengalami hidup seperti itu gitu. Karena kalau sekarang berat amat ya. Berat amat gitu. Kok bisa pada waktu itu? Iya, begitu. Oke, terakhir untuk segmen ini adalah hari ini kan tepatnya ulang tahun nih. Ulang tahun suami. Kita juga mendapat informasi bahwa suami Ibu Nenden ini pada hari ini tanggal 26 Januari tepat ulang tahun, dan kita juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Boy ya, Bapak Boy. Nah, otomatis kan perjuangan suami juga dalam supportnya gimana? Apa yang bisa Ibu sampaikan untuk suami? Kebetulan nih lagi ulang tahun nih. Iya, selamat ulang tahun untuk suamiku ya. Kebetulan suami yang jadi suami saya ini adalah teman saya dulunya. Jadi ketika S1 kita bareng-bareng di organisasi Primordial. Jadi kenapa saya berkesan dengan organisasi Kumandang? Karena saya di situ menemukan teman-teman baru di Kumandang, di Pandeglang. Saya juga menemukan calon suami di Kumandang.
Jadi memang Kumandang itu tempat saya berkumpul, tempat saya curhat, keluarga saya di situ di Kumandang. Dan saya juga menemukan jodoh di Kumandang. Jadi peran suami saya dari dulu sampai sekarang sama, mendukung. Kenapa? Dulu kalau tidak percaya Pak Ade begini, saya menuliskan di skripsi saya untuk ucapan terima kasih untuk kekasihku. Padahal belum. Untuk kekasihku, karena bisa aja putus gitu. Untuk kekasihku Ade Munawiro waktu itu. Saya berharap bahwa dia bisa jadi suami saya nantinya. Sampai dosen pembimbing saya bilang begini, coret nama ini, karena ini belum tentu jadi suami kamu gitu. Saya bilang nggak apa-apa Pak, bisa jadi doa. Minimal pernah ada begitu. Coret, saya nggak suka ada ini. Mungkin dosennya lagi. Ya. Terus saya bilang, ya Pak nanti dicoret. Tapi karena itu hanya dilihat, saya tulis saja di sini karena saya ingin nama dia ada di sejarah hidup saya. Saya bilang, ketika saya S2, saya harus menuliskan nama dia kembali. Sebagai suami tapi ya? Enggak, itu sebelum jadi suami. Saya harus menuliskan nama dia lagi di tesis saya. Akhirnya saya selesai 2013, waktu itu belum menikah. Saya tuliskan kembali nama dia sebagai calon suami. Itu sebagai kekasih, ini calon suami. Mungkin di S3 ini saya menunggu momen-momen itu selesai disertasi saya, dan saya akan menuliskan kembali sebagai suami mungkin di situ. Jadi memang ucapan selamat ulang tahun untuk suamiku, orang yang selalu mendukung, orang yang selalu ada buat saya dari perjuangan-perjuangan hidup saya. Mudah-mudahan menjadi suami yang soleh buat saya dan anak-anak, dan bisa membawa kita ke jalan yang lebih baik, tentunya bisa membawa saya juga ke arah yang lebih baik juga, dan utamanya menjadi tauladan bagi kami di keluarga. Oke, amin. Kita aminkan Sobat Biba. Baiklah, untuk segmen pertama sudah selesai. Di segmen berikutnya kita akan kupas lagi tentang matematika dan kita. Keep watching.